The Unstoppable merupakan sebuah film yang mengisahkan seorang penjual ikan yang membalas dendam kepada penculik istrinya. Film ini dibintangi Ma Dong-seok dan diarahkan oleh Kim Min-ho dan diterbitkan pada tahun 2018. Bermula dengan dua penjual ikan yang bernama Dong Chol dan Chun Sik sedang menghantar ikan kepada penjual. Di sana kelihatan ketua Kang sedang mengutip hutang daripada penjual. Kemudian Dong Chol memberitahu ketua Kang yang semua barang telah pun dihantar, dan tiba-tiba teleponnya berdering dan dia pun segera pergi. Di pelabuhan, rekan lamanya, Ketua Park, menawarkan kepadanya bisnis king crab. Pada awalnya Dong Chol kelihatan ragu dengan bisnis itu, namun setelah pembekal king crab, si Poner menunjukkan size ketam itu Dong Chol langsung bersetuju. Si Poner terus menjelaskan bahwa kapal yang membawa king crab itu akan sampai di pelabuhan ini dalam masa sebulan. 예. 감사합니다. 예. Di sisi lain kelihatan istri Dong Chol bernama Jisoo. Pada waktu pagi dia bekerja di pusat asuhan dan pada waktu petang bekerja di restoran. Malam harinya Dong Chol menjemputnya. Dalam perjalanan Dong Chol menceritakan tentang bisnis king crab, namun Jisoo tak bersetuju jika Dong Chol membuat bisnis itu. Dengan terpaksa Dong Chol berbohong untuk tidak melakukannya. Berpindah ke sebuah tempat, kelihatan seorang lelaki bernama Choi Hong melihat keluar kerana mendengar banyak ketukan pintu. Tiba-tiba beberapa orang diketuai lelaki bernama Gitai masuk dan memukulnya. Kemudian anak perempuan Choi Hong bernama Suyon datang. Gitai terus melukakan tangan Choi Hong dan menculik Suyon. Semasa perjalanan, Gitai meminta anak buahnya mengambil rokok. Tanpa sengaja mereka melanggar kereta Dong Chol yang berada di hadapan. Ketika Dong Chol meminta nomor plate kendaraan, anak buah Gitai melemparkannya uang. 아저씨, 우리가 잘못했어요? 돈이면 다 돼요. 예, 돈을 왜 줘? Jisoo menyuruh Dong Chol menelepon polis, namun Gitai keluar dan memukul anak buahnya. Kemudian dia meminta maaf dengan baik. Gitai melakukan itu untuk menutup penculikannya. Ketika Dong Chol hendak memasuki kereta, kereta Gitai memecut dengan laju membuatkan Dong Chol curiga. Keesokannya Dong Chol pergi ke tempat ketua Kang untuk mengambil uang untuk memulakan bisnisnya. Namun ketua Kang hanya memberi 2.000 kepadanya. Kemudian Dong Chol menemui Chun Sik yang gelisah karena kapalnya belum tiba. Tiba-tiba ketua Park menelepon. Dia memberitahu kapal itu memasuki wilayah China menyebabkan pemerintah China menyitanya sementara. Dengan rasa kesal Chun Sik pergi dari sana. Berpindah ke Jisoo yang berada di pejabat peguam, peguamnya memberitahu Dong Chol belum menjelaskan uang jaminan yang boleh menyebabkan penyitaan harta milik mereka. Seterusnya Jisoo menemui Dong Chol di sebuah restoran. Setelah itu Dong Chol mencadangkan penceraian palsu untuk menutupi semua hutang mereka. Namun Dong Chol tersasul menyebut tentang kapal. Akhirnya dia memberitahu tentang kontrak king crab berjumlah 100.000 won. Hal itu menyebabkan Jisoo marah dan meninggalkan restoran sebelum Dong Chol memberi ulang tahunnya. 그 생일 축하 노래 좀 틀어줄 수 있어? Ketika Jisoo berada di rumah, ada yang menekan loceng. Ketika dia melihat keluar dia terkejut karena ada orang misteri di depan pintu. Orang itu menolak pintu dan menangkap Jisoo. Ternyata yang menculiknya adalah Gitai. Kembali ke Dong Chol, ketika dia sampai dia terkejut karena melihat rumah bersepah dan istrinya tiada. Dia terus ke balai polis untuk melaporkan hal tersebut. Namun mereka tidak mendapat banyak bukti karena CCTV utama terputus. Ketika Dong Chol dan Chun Sik keluar dari balai, teleponnya berbunyi dan Dong Chol mengangkatnya. Gitai menyuruh mengikut perintahnya dengan melihat alamat pada kat nama di rumahnya dan pergi ke alamat tersebut. Dong Chol bergegas mengambil kat nama itu dan pergi ke alamatnya. Di sana dia melihat sebuah telepon dan bek besar. Gitai meneleponnya dan menyuruh membuka bek yang berisi uang itu. 네 마누라 몸값. Ternyata Gitai ingin membeli istrinya dengan uang tersebut.
Tiba-tiba Dong Chol berdiri karena dia merasakan Gi Tai ada berdekatan. Dong Chol segera lari keluar dan Chun Sik mengejar mereka yang dicurigai. Namun mereka tersilap. 죄송합니다. Setelah itu Dong Chol membawa semua uang ke balai polis. Dia memberitahu penculik itu memberinya uang untuk membeli istrinya. Lalu detektif yang datang. Setelah mendengar laporan Dong Chol, dia memberitahu ini adalah pemerdagangan manusia. Ketika keluar Dong Chol melihat sebuah kamera dalam sebuah kereta dan kembali bertanya kepada detektif Yang. Namun dia memberitahu karena hujan terlalu lebat maka tidak dapat mengenal pasti wajah pelaku. Kecuali dengan mencari nomor kereta penculik. Di pejabat itu Dong Chol melihat gambar poster orang hilang, dan anehnya, semua adalah wanita. Malam harinya Dong Chol menghubungi Chun Sik untuk meminta bantuan Tuan Kom. Chun Sik memberitahu dia harus dibayar dahulu sebelum membantu. Kemudian Dong Chol pergi ke tempat Tuan Kang untuk mengambil uang miliknya. Namun anak buah Tuan Kang ingin menghalaunya dan Dong Chol memukul mereka bertiga dengan kesal. Dengan perasaan takut akhirnya Tuan Kang memberikan uangnya. 주려고 그랬어. 준비 다 해도. Keesokannya Dong Chol dan Chun Sik pergi ke tempat Tuan Kom. 주식아. 왜 그러면? 돈 받았다면서. 그 새끼한테 협박 전화를 받았다니까. 내가 지금 뭐 하다 왔는지. Dong Chol terus memberikan uang kepadanya untuk bantu mencari Jisoo. Di sini tanpa pengetahuan Dong Chol, Chun Sik memberikan kontrak bisnis King Crab. Dia berjanji jika Tuan Kom membantu, dia akan memberikan 5% dari keuntungannya. Setelah itu Tuan Kom pergi ke tempat sewa kereta dengan menyamar dan mencari nomor plate penculik. Setelah memperolehinya Tuan Kom segera memberitahu Dong Chol bahwa orang yang berada di situ adalah Choi Man-sik. Mereka segera menemui Choi Man-sik dan bertanya di mana dia menjual keretanya. 500이요. 빚은 못 갚아도 새끼들 번호판 사간 사람 얼굴은 Setelah dia memberitahu, mereka bertiga segera pergi ke tempat itu. 솔직하게 말씀드리면은 근데 혹시나 만약 Saat menemui pemilik tempat itu, Dong Chol menanyakan tentang orang yang membeli mobil Choi Man-sik. Namun, pemilik tempat itu menganggap mereka bertiga adalah orang jahat, dengan menyuruh pengawal mengusir mereka. 신문을 하면 돼. Dong Chol yang kesal memukul mereka semua. Karena takut, pemilik tempat segera menunjukkan rekod pembeli. Namun mereka tidak mengetahui siapa namanya. Untungnya pemilik tempat itu memberitahu yang pembeli memberikan kad namanya. Dong Chol mengambilnya dan pergi dari sana. Seterusnya Dong Chol pergi ke alamat kad nama itu. Namun tempat itu telah bertukar pemilik. Ketika diparkir dia melihat sebuah kendaraan membawa beberapa wanita. Karena curiga dia langsung memecahkan cermin untuk mengheret orang itu keluar. Malangnya orang itu berjaya lari. Tiba-tiba polis meneleponnya dan meminta untuk datang ke balai karena ada maklumat penting. Apabila sampai, dia diberikan gambar mangsa pembunuhan yang disyaki adalah istrinya. Namun mangsa itu bukanlah Jisoo. Ternyata mangsa itu adalah Lee Yun Jung. Mangsa hilang 2 tahun lalu. Keesokannya Tuan Kom menceritakan kronologi hilangnya Lee Yun Jung yang menyebabkan polis segera menyiasat. Namun anehnya, suami kepada Lee Yun Jung bernama Choi Jong menyerah diri kepada polis. Seterusnya mereka ke balai polis menemui Choi Jong. Dong Chol memberitahu bahwa istrinya baru diculik. Choi Jong menceritakan ketika istrinya sedang koma, sehingga seorang lelaki bernama Gi Tai menculiknya. Dia memberikan uang untuk ditukar dengan istrinya. Ketika ingin pergi, Choi Jong memberikan sampul, Dong Chol terus memeriksanya. Ternyata di dalam sampul itu terdapat gambar dan beberapa kad nama perusahaan yang mungkin terlibat dengan penculikan istrinya. Tiba-tiba Choi Jong membunuh diri dengan melompat dari atas bangunan.
Seterusnya Dongchol memasuki pejabat dan menemui anak buah Gitai. Tanpa basa-basi, Dongchol menyebut tentang penculikan istrinya. 뭐 하세요 지금? 내 아내가 납치됐어. 무슨 얘기? Setelah memukulnya Dongchol membawanya keluar untuk disoal siasat. Manakala Gitai hanya melihat Dongchol membawa anak buahnya keluar. Kembali ke Dongchol, kelihatan anak buah Gitai yang lemah setelah dipukul. Dongchol terus memikirkan bagaimana cara menemukan Gitai, dan tiba-tiba telepon orang itu berdering. Gitai langsung bercakap dan membuat panggilan video. Gitai menyuruh Dongchol membunuh anak buahnya itu, atau tidak dia akan membunuh Jisoo. Dengan terpaksa, Dongchol mencekik leher orang itu menggunakan tali. Gitai memberi kesempatan untuk mengembalikan uangnya dan dia akan memberikan lokasi pertukaran dengan istrinya. Setelah panggilan berakhir, Tuan Kom mengira bahwa orang itu sudah mati, ternyata Dongchol hanya membuatnya pengsan. Kemudian anak buah Gitai menceritakan semuanya, mereka menculik para gadis untuk dijadikan sebagai pelacur. Dan diberikan kepada orang kaya untuk dihantar ke luar negeri. Dia tidak tahu di mana lokasi tepat Gitai, karena dia selalu berpindah-pindah untuk menghilangkan jejak. Dongchol berpikir, walau apapun dia perlu mengambil uang dari balai polis untuk ditukarkan dengan istrinya. Berpindah ke Seoyun, ketika anak buah Gitai ingin memukulnya, Jisoo datang dan menendangnya. Namun orang itu kembali berdiri menghampiri mereka. Kembali ke Dongchol dan rakannya, mereka memasuki balai polis dan Tuan Kom dan Chun Sik menyamar sebagai peguam. Tuan Kom menunjukkan kad nama untuk mengambil barang bukti penculikan Jisoo. Ketika ingin membawa bukti, penjaga itu menyekat mereka karena detektif Kim akan datang. Karena curiga, penjaga itu mengarahkan senjatanya kepada mereka. Dongchol segera keluar dari kereta dan meletupkan salah satu kereta di sana. Sehingga Chun Sik dan Tuan Kom berhasil lari. Saat di luar, Dongchol segera menjemput mereka. Berpindah ke Gitai, dia melihat Seoyun pengsan karena dipukul. Dengan kesal Gitai terus memukul anak buahnya tersebut. Kemudian teleponnya berdering, Dongchol memberitahu bahwa uangnya sudah disiapkan. Gitai memberitahu untuk datang ke 4 pertukaran. Di balai polis, detektif sangat marah karena kereta yang diletupkan adalah keretanya. Dengan pasrah Dongchol mengatakan dia akan menyerah diri setelah menyelamatkan istrinya. Berpindah ke Jisoo dan Seoyun, mereka coba melarikan diri melalui tingkap angin. Sebelum sempat Seoyun keluar, anak buah Gitai muncul. Di sana Jisoo terus melompat manakala Seoyun memukul anak buah Gitai sehingga pengsan. Setelah itu Gitai dan anak buahnya masuk, setelah mengetahui Jisoo lari, mereka terus mengejarnya. Namun Jisoo berhasil lolos dengan menumpang kereta seseorang. Akan tetapi Gitai berjaya menangkapnya semula setelah Jisoo keluar dari kereta itu. Berpindah ke Dongchol, dia melanggar pagar sehingga hancur. Dia menyerang markas Gitai sendirian. Manakala Chun Sik dan Tuan Kom memukul 2 orang penjaga yang ingin membawa beberapa wanita pergi. Kembali ke Dongchol, dia masih bertarung dengan beberapa musuh. Walaupun banyak musuh yang menghalangnya, namun Dongchol berjaya menghajar mereka semua. Setelah itu Dongchol memasuki ruangan yang mengurung istrinya. Namun Jisoo tidak berada di sana. Karena pihak polis dating, Dongchol segera pergi dari sana. Kembali ke Chun Sik dan Tuan Kom, mereka terkejut karena melihat ramai orang yang pengsan di bangunan tersebut. Tiba-tiba detektif Jung dan detektif Kim datang bersama polis. Tuan Kom segera menunjuk kad identiti palsu sebagai peguam dan segera pergi dari sana. Berpindah ke Dongchol, ketika di perjalanan, keretanya berhadapan dengan kereta Gitai. Gitai menyadari yang Dongchol berada di dalam kereta tersebut.
Dia segera menyuruh anak buahnya untuk lari. Ketika itulah berlaku aksi kejar mengejar sehingga kereta Dong Chol terbalik. Gitai keluar dari keretanya untuk membunuh Dong Chol dengan kapak. Malangnya dia dipukul sehabisnya oleh Dong Chol. Setelah itu Dong Chol segera menghampiri istrinya dan polis pun sampai. Setelah beberapa waktu, berita menyiarkan Dong Chol telah dianggap sebagai pahlawan karena berjaya menangkap penculik yang menculik wanita untuk dijadikan pelacur. Kemudian berita mengumumkan bahwa kapal yang disita telah dibebaskan. Sehingga Dong Chol berjaya dengan bisnis tersebut. Kini dia berhasil membuka restoran besar dan menjadi kaya raya. 아이고, 좋네. 방어가 좋다는 얘기가 있긴 한데. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang masih setia menonton video editan yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Setia bersama saya, jumpa lagi di video seterusnya.